Yo semuanya, kembali lagi bersama gua, host yang paling banyak malesnya, jarang upload dan ini itu bla 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 dengan alasan yang nggak jelas, Rizky Ansyah di Rizkaren Channel. Ya, di sini gue cuma ingin berkata satu kata untuk episode prolog dari Gundam The Witch from Mercury ini, yaitu tragis. Anjir, kok fontnya horor banget anjir. Ya walaupun sudah biasa ya, kalau misalkan di Gundam itu banyak karakter-karakter yang mati gitu. Walaupun itu karakter yang penting, tidak penting, ya pasti banyak banget gitu yang mati anjir. Dan itu merupakan hal biasa yang terjadi dalam anime-anime yang alur ceritanya itu berat. Ya contohnya Gundam ini. Dalam episode kali ini kita diperkenalkan beberapa karakter baru, yaitu Elnora yang bertugas sebagai tester dalam pengembangan sistem di GUND format yang akan gue jelaskan nanti. Lalu ada Dr. Cardo yang bertugas sebagai ketua dalam pengembangan GUND format. Selanjutnya ada Nadim yang merupakan suami dari Elnora, yang juga merupakan ayah dari Eri. Dan inilah dia sang karakter penting di episode kali ini, Erik Samaya. Iya, sang bocil kematian. Gimana enggak anjir, umur 5 tahun udah bisa nembak jatuh Gundam, udah bikin orang koid. Nargetingnya cuma disentuh-sentuh doang anjir sambil dihitung 1, 2, 3. Dan terakhir ada Deling yang merupakan salah satu bagian dari katedra dan menjabat sebagai direktur di katedra. Oke, di sini ada istilah GUND format. Apa sih GUND format itu? Oke, yang gue tangkap selama menonton episode prolog ini, jadi GUND format adalah sebuah sistem yang memungkinkan seorang atau seseorang gitulah yang mengalami gangguan pada tubuhnya atau cacat karena terlalu lama di luar angkasa dapat diatasi oleh GUND format ini, yang dimana tubuh si pasien yang mengalami gangguan fisik dihubungkan ke komponen robotik. Nah, cuman si GUND format ini tuh nggak diterima oleh semua orang karena dinilai membahayakan kehidupan si pilot. Dan kenapa ini bisa terjadi? Nah, GUND format ini tuh dikembangi oleh perusahaan yang bernama Vanadis. Dan si Vanadis ini dibeli oleh Ox Earth. Dan makin sini si GUND format ini malah dikembangkan untuk keperluan militer. Contohnya perkembangan mobile suits dan lain-lain. Bukan cuma itu, selama perkembangannya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan fisik yang terjadi pada pilot akibat terlalu banyak menerima sinar kosmik atau yang diakibatkan oleh sinar kosmik. Oleh karena itulah banyak yang tidak setuju akan perkembangan dari GUND format karena banyaknya hal negatif yang ditimbulkan oleh sistem tersebut. Cuman si GUND format ini tuh masih dikasih waktu untuk dikembangkan sampai waktu yang telah ditentukan. Namun karena berdebah Deling, semuanya berubah. Oke, selain GUND format di sini ada poin penting, yaitu prototipe dari Gundam Aerial mungkin ya, yaitu Elfrid. Sebenarnya si Elfrid ini tuh ditesting oleh si Elnora, cuman si Elnora ini tuh gagal mulu gitu loh. Jadi belum ada perkembangan yang signifikan. Cuman si Elfrid ini tuh malah bisa aktif oleh si Eri. Anjir, belum dijelaskan sih ya kenapa si Elfrid ini bisa aktif. Semoga saja sih ya bisa dijelaskan di next episode. Cuman di sini tuh gue nggak habis pikir sih ya, si Dr. Cardo itu sengaja atau enggak sih masukin si Eric gitu ke dalam si Elfrid dan malah didaftarin anjir ke si Elfrid. Dan dengan polosnya si Eric malah cerita-cerita anjir ke si Elfrid. Mungkin sepertinya si nenek Cardo itu niatnya cuman pengen ngenalin doang si Elfrid, nggak sampai sejauh itu. Cuman karena dipotong karena adanya panggilan, akhirnya si Dr. Cardo itu ninggalin si Eric
Dan si Eric kayaknya nggak sengaja ngoperasiin sistem si gun format. Cuman di sini si Dr. Cardo malah dimatikan atau malah meninggal. Mungkin dikarenakan si Dr. Cardo ini ikut andil dalam perkembangan si gun format. Sayang banget loh, padahal gue penasaran sih si Dr. Carlo ini jahat atau enggak. Dan di sini gue bingung gitu loh, yang bener tuh yang mana? Apakah pihak Dr. Carlo atau pihak dari si Deling? Makanya kan ini tuh ditolak karena dinilai membahayakan para penggunanya. Sedangkan si Dr. Carlo beralasan ini tuh untuk bertahan hidup di luar angkasa, maksudnya tuh untuk kehidupan di ruang angkasa. Nah lo bingung kan? Jujur li, gue bener-bener suka sama episode kali ini, dan juga suka sama desain dan juga hal-hal yang ada di Gundam Elfrid. Contohnya shield yang mirip-mirip gitu loh sama shield di Gundam Repair 4. Jadi selain menjadi alat pelindung untuk Elfrid, shield ini bisa dijadikan senjata untuk menyerang juga. Contohnya seperti ini nih. Dan juga armor dada yang mirip Psycho Frame. Di sini tuh ada beberapa unsur yang dimasukin, di antaranya Gundam Double O, terus Gundam Blood Orphan, dan juga Gundam Unicorn. Dan kenapa gue beropini seperti itu? Ya lihat aja. Desain karakternya pada mirip kayak di Gundam Unicorn. Kalau nggak di Unicorn ya paling di Gundam Hathaway, dan juga ya pokoknya di Gundam Universal Century deh. Desain karakternya itu pada mirip-mirip gitu. Maksudnya penggambarannya itu kayak di penggambaran Universal Century. Ya kalian lihat aja Elnora, Dr. Cardo, Deling, dan juga Nadim itu mirip banget. Bukan mirip sih, lebih ke yang biasanya gue lihat dalam Gundam itu, mereka tuh garis desainnya itu pada condong ke Universal Century. Nah untuk unsur double O nya itu ada di Gundam Elfrid ya, yang tadi gue jelasin, di shieldnya dan di Bejir Bu. Kalau di Gundam Blood Orphan nya itu ada di sistemnya, yaitu gun formatnya itu sendiri, yang dimana kalau kebanyakan kita pakai malah membahayakan diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan mari kita diskusi untuk teori-teori di Gundam The Witch from Mercury. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.